Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadan Ihsan, nomor WP 2211 kelas 1C D4 Elektronika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus demokrasi Indonesia, tragedi Trisakti 1998. Yang pertama, kronologi. Pada tanggal 12 Mei 1998, merupakan aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai elemen mahasiswa, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Demonstrasi dipicu mulai goyahnya ekonomi Indonesia sejak awal 1998 akibat pengaruh krisis finansial Asia sejak 1997 dan menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kala itu, sekitar pukul 12.30, aksi damai dilakukan dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Tetapi, masa aksi diblokade pasukan Polri dan militer. Negosiasi dengan aparat keamanan sempat dilakukan. Namun, pada pukul 17.15, mahasiswa memutuskan bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan yang menghujani mahasiswa dengan tembakan. Mahasiswa panik, berlarian, dan berhamburan ke sembarang arah. Naasnya, pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, namun otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Mereka yang tewas diantaranya yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawansi. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi D. Widowati, dalam karyanya berjudul Langit Merah, Jakarta. Kematian 4 mahasiswa Universitas Trisakti memicu kemarahan dan amukan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Mulai tanggal 13 Mei 1998, berbagai daerah gencar melakukan demonstrasi menuntut keadilan. Di Sidopo, Surabaya, pada 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan toko dan rumah milik orang Tionghoa, menjarah harta benda, dan membakar properti mereka. Tim gabungan pencari fakta menemukan 2 kasus pemerkosaan dan 4 kasus kekerasan seksual di hari yang sama. Padang, Sumatera Barat, sedikitnya 10 kantor, bank, dan ruang pamer rusak dilempari batu oleh perusuh yang terdiri dari mahasiswa. Perusakan tersebut mereka lakukan saat dalam perjalanan menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Di Palembang, Sumatera Selatan, 10 toko milik etnis Tionghoa dan belasan lebih mobil dibakar oleh perusuh, serta puluhan orang mengalami luka-luka terkena lemparan batu oleh mahasiswa yang berunjuk rasa ke kantor DPRD Sumatera Selatan. Dalam peristiwa di Palembang tersebut, tim relawan untuk memanusiakan melaporkan bahwa kekerasan seksual juga terjadi. Akibatnya, sampai 15 Mei 1998, terjadi berbagai tindak kejahatan di Jakarta dan toko besar lainnya di Indonesia. Ribuan toko, gedung, maupun rumah dibakar dan dihancurkan, khususnya pada mereka yang beretnis Tionghoa. Lalu untuk solusi dari masalah tersebut, yang pertama yaitu penegakan hukum. Pentingnya untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dalam kasus Trisakti dan kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya diadili secara adil. Penegakan hukum yang tegas dan transparan adalah langkah penting dalam menciptakan keadilan bagi para korban dan mengirimkan pesan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak akan ditoleransi. Lalu yang kedua adalah reformasi kepolisian. Kasus Trisakti menyoroti pentingnya reformasi di dalam institusi kepolisian. Diperlukan langkah-langkah
untuk meningkatkan akuntabilitas, melawan impunitas, dan memperkuat pengawasan terhadap tindak kepolisian. Reformasi ini dapat mencakup perubahan dalam prosedur operasional, pelatihan hak asasi manusia, dan pengembangan sistem pengaduan independen. Lalu yang ketiga yaitu perkuat partisipasi mahasiswa. Mahasiswa memainkan peran penting dalam memperjuangkan reformasi dan memperkuat demokrasi, mendorong partisipasi mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan politik, dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyuarakan pendapat mereka secara damai dan terbuka akan memperkuat demokrasi di Indonesia. Lalu yang keempat yaitu edukasi hak asasi manusia. Peningkatan pemahaman tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati dan melindunginya adalah kunci dalam membangun budaya demokrasi yang kuat. Edukasi tentang hak asasi manusia harus diperluas di seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam kurikulum pendidikan dan program sosial. Yang kelima, kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Menjamin kebebasan pers dan kebebasan berpendapat adalah komponen penting dalam demokrasi. Perlindungan terhadap kebebasan pers dan akses yang lebih besar terhadap informasi yang objektif dan beragam akan memperkuat demokrasi dan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah adalah langkah yang penting dalam membangun demokrasi yang kuat. Dengan pembangunan sistem yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa tindakan pemerintah tetap dalam batas-batas hukum dan kebijakan publik didasarkan pada kepentingan rakyat. Solusi-solusi ini harus didukung oleh komitmen politik yang kuat, kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Mendorong demokrasi yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan kasus-kasus serupa dengan Trisakti tidak terulang kembali dan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Baik, mungkin sekian hasil presentasi saya. Kalau ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.